Empat bangunan toko kimia yang terletak di Jalan Raya Industri Tegal Gede Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat malam tadi ludes terbakar. Api pertama kali muncul dari dalam toko dan membesar hingga menyambar bangunan toko sekitar. Banyaknya bahan kimia di dalam toko membuat kobaran api dengan cepat semakin membesar. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Bekasi mengerahkan 8 unit mobil ke lokasi. Ya, jadi mungkin agak sulit dipadamkan karena memang material yang terbakar itu bahan kimia. Ya, saat ini kami masih dalam proses penanganan. Akibat kebakaran ini, arus kendaraan di Jalan Raya Industri sempat ditutup. Peristiwa kebakaran ini dalam penyelidikan petugas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Selamat malam, Pak. Di Jalan Ciputat Raya, Pak, depan SMK 18. Dua kios di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ludes terbakar Rabu dini hari. Kobaran api dengan cepat melahap habis 2 unit kios yang berada di Jalan Ciputat Raya. Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal api yang membakar kios ini. Kios yang ludes terbakar adalah kios Pegadaian dan kios ponsel. Saya sama PRT di rumah sakit dapat telepon kalau konter kebakaran. Jadi ya udah saya mantau di sini, PRT lagi ngurusin jenazah. Yang kebakar apa, Bu, tadi? Ya? Yang kebakarnya apa aja? Berapa kios? Konter HP ini. Berapa banyak? Sama Pegadaian. Api baru bisa dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, diduga penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Supporter sepak bola menyerang pemain dan juga wasit di Bondowoso, Jawa Timur. Ibu ditandu untuk menyeberangi lahar Semeru. Presiden Joko Widodo napak tilas Hari Pancasila hari ini. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Pemirsa, selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Kita awali informasi hari ini dari sejumlah pasangan bukan suami istri yang terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang, Banten. Di Sumatera Utara juga ditemukan sepasang muda-mudi yang digerebek saat berbuat mesum di atas sepeda motor. Satu persatu kamar hotel di Pandeglang, Banten dirazia petugas. Petugas menemukan sejumlah pasangan bukan suami istri berada di dalam kamar hotel. Petugas memeriksa identitas penghuni kamar hotel. Pasangan yang terjaring razia bukan suami istri karena memiliki alamat KTP yang berbeda. Selain merazia sejumlah kamar hotel, petugas juga menyisir warung jamu dan sejumlah tempat hiburan malam. Petugas menemukan puluhan botol miras dari toko penjual jamu. Petugas juga menemukan sejumlah botol miras yang disimpan di atas genteng tempat karaoke. Pengelola ini ada 3, jadi kita sistem kontrak. Bapak di sini usahanya apa aja, Pak? Karaokean. Iya. Izinnya bagaimana, Pak? Itu tadi kembali ke laptop ini. Izinnya ada, yang saya tahu itu ada. Kalau itu pasti ada. Cuman kalau udah izinnya itu masih berlaku sampai sekarang, saya nggak persis ingat tanggalnya. Izinnya ada, kalau itu ada. Sedikitnya 75 botol minuman keras dengan berbagai merek disita petugas Satpol PP Kabupaten Pandeglang, Banten.
Para pemilik warung dan tempat hiburan malam didata dan diberikan teguran agar tak lagi menjual miras. Banyak sekali yang kita temukan, tapi juga ada yang memang warung yang berizin. Tapi yang tidak berizin, tetap kita akan lakukan penertiban, karena ini tidak diperbolehkan untuk menjual minuman yang memang sudah diatur dalam ketentuan. Seluruh minuman keras yang tidak memiliki izin disita untuk dimusnahkan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dua pasangan muda-mudi ini digerebek warga saat melakukan aksi tidak terpujinya di atas sepeda motor di Desa Sinunukan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pasangan muda-mudi ini diketahui bukanlah warga Desa Nunukan. Oleh warga, kedua pasangan ini diamankan untuk dimintai keterangan. Pak, ini tertangkap ngapain? Enggak, tertangkap ngapain? Tertangkap merekek. Mesum. Itu ngantar siapa? Yang ngantar siapa? Anak-anak muda sini lah. Di mana tadi tangkapnya? Di tengah-tengah sawah sana. Kedua pasangan ini kemudian diberi peringatan untuk tidak melakukan aksinya kembali. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, turnamen sepak bola yang digelar di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur berujung kericuhan. Puluhan supporter terlibat baku hantam dengan pemain sepak bola dan juga wasit. Ayo. Ricu, bro. Ayo. Turnamen sepak bola yang digelar di lapangan Desa Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada Selasa sore berakhir ricuh. Puluhan supporter saling pukul dengan pemain sepak bola dan juga wasit. Belum diketahui pasti asal mula terjadinya kericuhan karena tiba-tiba massa supporter masuk ke lapangan dan langsung mengejar seorang pemain sepak bola. Mereka pun langsung mengeroyok pemain tersebut. Diketahui kegiatan ini merupakan turnamen sepak bola antar klub sepak bola sekolah SMK melawan klub sepak bola bernama Raja Sawit. Usai video kerusuhan ini viral di media sosial, belum ada pernyataan resmi dari penyelenggara acara. Ayo. Pemirsa, mayat pria tanpa busana di dalam karung ditemukan warga di danau bekas galian pasir Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga korban pembunuhan dikarenakan ditemukan luka-luka dan alat pemberat di dalam karung untuk menenggelamkan korban. Penemuan mayat dalam karung terapung di danau bekas galian pasir ini menggegerkan warga Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Mayat korban ditemukan warga terapung tanpa busana dan sebagian tubuh korban terbungkus karung. Petugas dari Polres Tangerang Selatan yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, petugas polisi tidak menemukan identitas korban, namun mayat korban berjenis kelamin laki-laki. Petugas juga menemukan luka-luka di tubuh korban dan alat pemberat di dalam karung yang diduga untuk menenggelamkan serta sejumlah tali untuk mengikat jasad korban. Penganiayaan sadis. Ikatan itu dari sini, dari simpulnya langsung ke sini ke kaki segini. Tembus plastik ya? Tali pemberat. Tali plastik, tali kayak tali sepatu, terus ini lagi apa? Karet, Bang. Sabuk. Izin, barusan kita tadi temukan mayat di Danau Gawir, jadi tanpa identitas dan tanpa busana di dalam karung. Dan memang kita akan indikasikan bahwa ini adalah mungkin hasil atau merupakan kejahatan. Karena dari lihat motifnya kita temukan bahwa di dalam karung tidak berpakaian dan ini berjenis laki-laki. Dan ada beberapa ikatan dan pemberat di dalam karung. Pihak kepolisian berharap bagi warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melaporkan ke kantor polisi. Kasus penemuan mayat ini tengah dalam penyelidikan Polres Tangerang Selatan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang bayi dalam kardus ditemukan di pinggir jalan raya Demak, Jepara. Semula bayi sempat disangka sudah meninggal, namun ternyata masih hidup setelah ditangani tim medis.
Dalam video amatir terlihat seorang pemulung bernama Sumardi berusia 66 tahun menemukan bayi dari dalam kardus di pinggir jalan raya Demak Jepara. Temuan bayi ini kemudian dilaporkan ke polisi. Bayi yang masih lengkap dengan tali pusar ini kemudian dibawa ke puskesmas. Petugas dari kepolisian juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari keterangan tentang temuan bayi tersebut. Bayi ini kan masih di dalam kardus. Selanjutnya pertama kali ditemukan dalam keadaan terlungkup di dalam kardus, ya, yang pertama kali menemukan bayi tersebut menyangka bahwa bayi ini sudah meninggal. Selanjutnya melaporkan ke Polsek dan dari Polsek datang ke TKP, lanjut langsung kita bawa ke puskesmas. Alhamdulillah sehat. Bayi dalam kondisi normal tanpa kelainan ini dengan berat badan 2,9 kg serta tinggi badan 49 cm. Ya kalau dilihat dari plasentanya sama darah yang ada di kainnya itu masih baru ya, masih basah ya, maksudnya belum terlalu lama, paling 1 jaman atau 2 jam gitu kan. Bayi kini masih dalam perawatan intensif di Puskesmas Mijen 1. Sementara pihak kepolisian masih terus mengusut kasus temuan ini dan mencari siapa orang tua yang membuang bayi mungil ini. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Seorang ayah di Tanjung Duren, Jakarta Barat menganiaya 2 anak kandungnya gara-gara menolak disuruh berutang di warung. Kedua korban terluka di sekujur tubuh akibat dipukul benda tumpul oleh ayahnya. EF 40 tahun ditangkap anggota kepolisian Tanjung Duren, Jakarta Barat setelah menganiaya 2 anak kandungnya dan melarikan diri ke kawasan Tegal, Jawa Tengah. Pria pengangguran ini tega menganiaya anak kandungnya lantaran kedua anaknya menolak untuk disuruh mengutang ke warung oleh pelaku. Pelaku yang kesal langsung memukul kedua anaknya yang masih di bawah umur dengan menggunakan benda keras. Akibatnya, kedua anak MRI dan MA terluka lebam di sekujur tubuh serta terluka di kaki terkena pecahan kaca dilempar pelaku. Alhamdulillah mengamankan pelaku di daerah Tegal, Jawa Tengah, tepatnya di rumah orang tua kandung dari pelaku tersebut. Motif ini dikarenakan faktor perekonomian dan juga memang cekcok antara kedua orang tua dari korban, ya, antara ayah dan ibunya cekcok dikarenakan faktor ekonomi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 3 tahun penjara. Sementara kedua korban mendapatkan trauma healing dari Pusat BP2 TPA DKI Jakarta. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat berkendara di tengah hujan deras. Pasalnya, jalan yang licin bisa memicu terjadinya kecelakaan. Seperti yang dialami seorang wanita di Cimahi, Jawa Barat berikut ini. Peristiwa menegangkan terjadi di Jalan Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa malam. Dalam rekaman CCTV tersebut, seorang perempuan terjatuh dari motornya saat akan menyalip truk tronton. Perempuan tersebut nyaris terlindas truk. Warga yang menyaksikan langsung menolong korban dan membawanya ke pinggir jalan raya. Menurut saksi mata, pengendara motor tersebut terjatuh karena kondisi jalan yang licin akibat hujan deras. Nyalip dari kiri, dari kiri, jatuh, ya nggak terlindas. Mana jatuh, ya tapi orangnya sadar. Oh sadar, saat dia terendam udah sadar kan? Sadar, masih sadar gitu, belum ada apa. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami syok berat dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Komisioner KPU Kabupaten Lumajang Mokamat Gaid Jumantoro meninggal usai mengalami kecelakaan di Jalan Raya Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur. Korban membentur pembatas jalan saat hendak menyalip truk. Muhammad Gaid Jumantoro, warga desa Kelakah, tewas setelah menabrak bak belakang truk gandeng di Jalan Raya Kedung Jajang, Lumajang, Selasa malam. Kecelakaan bermula saat korban yang tengah melaju dari arah Lumajang menuju Probolinggo berusaha mendahului kendaraan lain di depannya menggunakan jalur kiri. Naasnya,
Saat akan mendahului, ia justru menabrak ban belakang truk gandeng hingga membentur pembatas jalan. Kerasnya benturan membuat korban yang merupakan mantan komisioner KPU Kabupaten Lumajang meninggal di lokasi kejadian. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang. Korban ini menabrak truk gandengan, yang truk gandengannya tidak berhenti tapi namun jalan terus. Alhamdulillah ini berkat kerjasama dari Polsek Laka, untuk truk gandengan sudah diamankan di depan Polsek Laka. Oh, iya. Untuk korban sendiri kondisinya? Korban sendiri kondisinya saya lihat MD, Mas. Truk gandeng yang dikemudikan Bayu Setiawan, warga desa Kasihan Timur, Jember, berhasil diamankan polisi di Jalan Raya Kelakah atau 12 km dari lokasi kejadian. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Jembatan Jugol Sari putus, seorang ibu yang baru melahirkan terpaksa ditandu menyeberangi jalur lahar Gunung Semeru ke rumah sakit. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.